Benang demi benang, aku menjalin kisah dengan jarum dan rajutan. Setiap jahitanku menjadi sebuah lagu yang mengalun lembut. Dalam setiap simpul dan pola, aku mewujudkan imajinasi menjadi karya yang nyata. Melalui rajut, aku mengungkapkan perasaanku. Dalam setiap rajutan, ada kekuatan dan ketenangan yang aku temukan. Aku adalah seorang seniman rajut, menciptakan karya yang bernyawa dari benang-benang yang tak bernyawa. Benang-benang ini menjadi jembatan antara pikiranku dan dunia, sebuah ungkapan yang tak terucapkan. Seperti tarian jemari, rajutan ini mencerminkan kehidupan yang tak terduga dan penuh keajaiban, seiring jalan yang kulalui sebagai seniman rajut. Di balik benang dan jarum ternyata ada kisah menakjubkan dari seorang seniman perajut. Ternyata tidak hanya merajut benang saja, tapi merajut mimpi-mimpi di tiap helaian serat. Mari pemirsa, kita jelajahi kehidupan seniman ini untuk melihat bagaimana kehalusan tangan dan imajinasi berpadu membentuk sebuah karya yang menakjubkan. Halo Ci. Hai. Apa kabar Ci? Baik, puji Tuhan. Ini saya masuk dan ngelihat bahan-bahan rajut yang ada di sini tuh menarik sekali. Thank you. Boleh diceritain Ci, Bobby Craft ini sejarahnya kapan, tahunnya berdiri mulai kapan gitu? Jadi kita starting itu di tahun 2015 pada bulan Desember. Starting karena mungkin ownernya dulu ya, kita bicara ya. Karena ini owner dari Bobby Craft. Dia dulu itu sekolah di London. Dia pernah one day dia ketemu tuh anak kecil jualan di jalan kayak gitu. Dia lihatnya seperti mungkin iba dan agak-agak penasaran kenapa dia menjual boneka ini. Oh, jual boneka. Ya, tapi boneka yang dengan rajutan yang ngasal gitu, dengan kain perca kayak gitu. Jadi dia tanya itu anak, kenapa kamu jual ini? Iya, mama saya yang suruh saya jual gitu. Jadi dari situ dia penasaran, dicarilah ibu itu gitu. Dan ternyata ibu itu seorang janda. Oke. Jadi dari situ dia tertarik untuk membangun satu komunitas gitu. Bahwasanya sembari dia melakukan usaha ini, dia juga membantu janda dan disabilitas juga kayak gitu. Jadi boneka-boneka yang mereka produksi ini hasil dari orang-orang disable Dan wanita-wanita yang diberdayakan gitu ya untuk mendapat pekerjaan merajut. Ya benar, kayak gitu. Jadi dari situ diperhatikan bahwasanya dia ada socialize itu. Terus tidak berhenti di situ, dia juga fokus dengan kualitasnya. Jadi bukan cuma hanya mengajar dan memberi kesempatan tenaga kerja ya, membuka tenaga kerja buat orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Tapi dia juga memperhitungkan kualitasnya. Seperti boneka ini ya. Kenapa boneka ini yang kita tahu ini kan rajutan. Ya. Nah, tapi kenapa sekarang ada boneka gitu? Ya. Inspirasinya Ci? Inspirasinya Kenapa boneka? Kenapa boneka? Karena ini kan disukai anak-anak ya. Bukan hanya anak-anak ya. Namanya boneka ini kan bisa dijadikan satu objek pampering gitu. Oke Ci. Nah kalau untuk Bobby Craft-nya sendiri, kan ini tahun 2015 ya berdirinya Ci? Benar. Ya, selama 7 tahun lah di tahun ini, gimana sih Bobby Craft Medan ini berkembang, bertahan hingga bisa seperti sekarang ini? Iya, ngeflow sih aku bilang ya. Jadi dari starting Desember 2015 saya paling ingat I don't have any basic of business gitu. Aku nggak ada, benar-benar tidak ada dasar itu, tapi aku mau nekatin gitu. Ya ternyata ya puji Tuhan ya, saya juga dari keluarga seni. Tapi seninya yang di sini ya nggak kepikiran gitu sampai ada rajutan. Tapi karena suka seni gitu kan. Jadi otomatis kita orang seni kan pasti banyak imajinatif lah, berinspirasi lah seperti itu. Jadi filosofi soal seni bagi aku yang penting kamu happy.
Di saat kamu tenang, kamu bisa happy. Merajut ini bisa buat lu tenang, serius. Wow. Karena lu fokus kan? Ya. Nah, dari lu fokus, tidak ada yang ganggu. Dari situ lu tenang, lu pasti happy. Kalau pribadi aku suka ketenangan gitu. Jadi mungkin cocok ya di bidang ini gitu, di bidang seni. Makanya kemarin waktu kita sempat ke sini juga, Ci, ini kan tempatnya homey dan hening gitu. Jadi merajut tuh bisa fokus Ya, gitu. harus, iya. Karena di sini kan kita mau mereka fokus ya. Di rajutan ini bukan cuma lubang per lubang gitu, tapi kita harus hitung. Polanya juga harus kita perhatikan. Teknik-teknik rajutannya juga harus kita kenal, seperti single crochet, double crochet, half double crochet, decrease gitu. Kamu juga kalau dibilang semi hafal ya, kalau kamu nggak tahu itu julukannya, istilahnya, kamu juga nggak bakalan bisa lanjut itu project kayak gitu. Boleh, Ci, kita lihat ke belakang lagi boleh. untuk lihat koleksi-koleksi Cici. Kalau untuk merajut ini, Ci, biasanya pakai pola atau ada desain yang kreatif dari sini sendiri gitu? Pakai pola dong. Pola Kalau nggak ada dari- pola, kalau kita mau kreasi sendiri, otomatis kita harus tulis pola dulu. Seperti profesinya kakak kan, Ya. harus tulis dong. Gitu. Ya. Harus ada catatan dulu untuk belajar. Jadi seperti ini juga merajut. Jadi setiap project itu selalu ada patternnya. Jadi tinggal dilihat aja kalau seperti anggota saya, lihat aja ini gimana. Kalau mau Udah dapat ukuran bulatnya ini kayak gimana gitu kan. Udah tahu kayak gitu. Nah, misalnya nih dari satu boneka ini, Ci, ini beda kan ya? Beda. Tekniknya tuh beda gitu. Beda. Karena kita kan startingnya dari kepala dulu. Ini aja juga udah beda. Kakinya aja. Nah, kalau yang model ini dia dari kaki. Jadi buat dua kaki baru disambung ke badan. Jadi nggak pisah yang ini. Dan jenis benangnya juga beda ya? Iya, beda. Ini akrilik tapi ada mix ke katun. Makanya aku bilang ini sangat aman buat bayi. Benar-benar. Kenapa juga? Karena kita fokus di matanya. Kita nggak pakai mata yang Plastik bijian itu ya, gitu, biji. plastik. Even ada yang pakai plastik. Walaupun ada yang pakai plastik, kita ada pengamannya, safety buttonnya itu di dalamnya. Apakah ada hal-hal yang kita hindari? Tentunya ada ya, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Contohnya Itu salah hitung kah? ya salah hitung, benar. Salah satu kesal dari member itu yaitu salah hitung, Ulang salah lagi? masuk, pasti ulang. Harus dicabut. Itu sih suka dukanya si member. Jadi melatih kesabaran, keuletan, Benar, fokus. fokus. Ini, Ci, aku ingin mengangkat misinya yang eco-friendly dan smart toy. Tergantung ya, pengrajutnya itu mau pakai bahan organik atau apa. Karena kan masing-masing pribadi itu dia fokusnya benar-benar organik, dia berarti bayar harga gitu. Ya, kalau organik lebih mahal. Iya, tapi bukan berarti yang nggak organik nggak aman. Aman, tergantung bahannya apa. Kayak misalnya bahan wool, kalau dijadiin tuh boneka seperti ini tidak aman. Karena apa? Bulunya itu yang buat alergi. Gitu. Nah, tapi kalau akrilik dan katun, nah itu tidak gitu, itu aman. Lebih aman. Jadi kalau untuk apa tadi Eco-friendly. eco-friendly-nya ya. Kalau eco-friendly-nya tergantung masing-masing bahan yang kamu gunakan. Kalau ini aku anggap sih masih eco-friendly ya. Itu karena kan bahan-bahan yang digunakan juga tidak ada apa ya, mungkin campuran chemical atau apa Iya. gitu. Ci, kalau misalnya untuk ngedesain kan memang tadi dibuat sendiri ya di sini. Iya, kita buat sendiri polanya. Lalu mengikuti tren terkini kah? Harus dong. Apa yang Karena lagi kalau tren? lu nggak berinovasi, otomatis lu bakalan stuck sih. Ini, Good Ci, idea. selama menjadi seorang crafter, merajut, apa suka duka? Suka dukanya. Selain tadi kan ada salah hitung ya, itu Benar. Kalau aku pribadi ya, kalau di posisi aku as a owner, aku jadi pemilik di sini, tantangannya itu aku paling takut kalau member setengah jalan stop. Aku like broken heart gitu. Kenapa nggak mau lebih sabar gitu? Kenapa nggak mau lebih penasaran dengan apa yang kamu pelajari? Itu sih tantangan aku, supaya aku bilang ke anggota saya, aku bilang coba kalian jelasin itu yang
yang lebih familiar, lebih friendly kayak gitu, supaya mereka mau gitu, kasih semangat. Jadi kita juga bukan melakukan kewajiban sebagai pekerja yang kasih tahu kamu harus gini gini gini, tapi harusnya kamu kasih semangat, bisa dong gitu loh. Memotivasi supaya Bener, itu tantangan salah satunya. Terus tantangan yang lainnya itu, aku paling takut bahwasanya bidang ini akan mati. Jadi otomatis kita berinovasi dong. Gitu. Jadi rajutan itu nggak pernah mati gitu, nggak pernah expired. Tinggal kita inovasinya gimana aja kayak gitu. sebagai upaya Bobby Craft juga untuk lanjut inovasi, Bener. membuka kursus ya, Ci. Bener. Boleh diceritain awalnya kenapa buka kursus? Itu sih aku bilang kan, gak ada dasar bisnis, tapi Tuhan menyediakan. Tuhan selalu kasih kesempatan gitu. Toh saya nggak pernah kepikiran bakalan ajarin, nggak kepikiran bakalan buka kelas. Tapi Tuhan menyediakan orang itu gitu loh. Dan orang itu adalah, ya itu sih, aku kalau mau ceritain bisa nangis sih, karena at the end itu orang udah pass away gitu. Jadi pada saat aku baru buka di bulan Desember, jadi aku paling ingat itu udah mau Chinese New Year ya, jadi udah bulan 2, itu masih bulan 2. Dia sebelum saya buka, saya kan pasang banner gede-gede itu bakalan buka apa gitu. Jadi dia adalah pengrajut juga, tapi dia lebih fokus ke yang Jepang itu, yang karakternya itu benar-benar human, yang manusia, cewek cantik kayak gitu, sampai dipasangin alis mata kayak gitu. Jadi dia penasaran sama toko ini karena di Medan satu-satunya gitu. Kalau di Jakarta mungkin ada ya gitu. Nah dari situ dia bilang, sebelumnya bukan dia langsung dulu, tapi dari temennya. Ada satu teman saya, dia punya beban untuk ajarin orang. Wow. Jadi dari situ, oh ya, boleh nggak saya ketemu orangnya? Dia malah yang mau ketemu kamu, Ci. Ya silakan, kapan? Aku bilang gitu kan. Karena dari situ kayak, aku juga nggak kepikiran untuk buka kelas gitu loh. Karena saya nggak bisa. Saya cuma tahu basicnya aja, cuma tahu dasarnya aja. Kalau suruh saya ngajarin buat boneka ya saya nggak, no clue gitu, nggak ada sama sekali, nggak ada pengetahuan sampai situ. Nah dari situ saya ketemu orangnya, katanya dia ceritain ternyata dia kena cancer dan sudah stadium 4. Jadi dari situ dia punya beban, bahwasanya dia mau do the best for her life untuk terakhir kalinya kayak gitu. Aku bilang oke, yuk, let's we do it gitu loh. Nah dari situ dia cuma ada 2 pertemuan aja, udah nggak sanggup, udah nggak ada kabar, katanya dia mau kemo apa laser apa gitu. Aku dengernya dari temen dia udah pass away kayak Berarti gitu. bisa dibilang kenapa mengajar ternyata ada legasi dari Bener, ada yang warisan ditinggalkan. dari, iya Yes. bener. Jadi dari starting itu sih lanjut sampai sekarang kayak gitu. Di sini tuh kita bisa ngelihat sabarnya orang tuh ngerjainnya hingga Benar. sampai jadi, dan di setiap boneka tuh atau setiap karya tuh pasti ada ceritanya yang emang dijalin di setiap helai Benar. benangnya. Terapi juga loh ini. Terapi. Ya, mengasah otak, berhitung kan. Nah, terus kamu fokus. Ya. Jadi benar-benar kayak seperti kita yang, apalagi anak-anak sekarang ya, jangankan anak-anak kita sendiri. Apa sih yang kalau bukan pegang gadget gitu loh, sosial media, ya kan. Jadi kalau bisa kan kita butuh benar-benar back to basic lagi. Jadi yang old time yang kita pernah kerjain, sekarang kalau kita lihat circle life-nya itu kan kembali lagi, meriset lagi apa yang kita kerjakan, apa yang kita pakai juga kembali lagi. Yes. Bener kan? Berulang. Ya, berulang kembali. Jadi saya percaya bahwasanya ini nggak bakalan mati sih. Dan peminatnya itu banyak kayak gitu. Jadi ya no excuse lah for new thing gitu. Ini Ci, di rak ini banyak-banyak sekali warna ya. Dan ada ukuran benang juga yang beda-beda. Iya. Ini kita bisa lihat seperti yang ini.
beda sama yang ini gitu. Pemakaiannya gimana gitu, untuk apa saja? Ya, tergantung masing-masing pemakai. Ada juga yang mereka mau membuat project amigurumi, dan ada juga yang buat aparel seperti sweater, seperti selimut kayak gitu. Jadi dari situ tergantung peminatnya. Jadi kita juga menyediakan kebutuhan mereka. Jadi yang kecil ini seperti ini. Nah, ini mereka bayangkan buatnya sweater. Sweater. Ya, ini kan bahan akrilik. Jadi dia lebih, apalagi di cuaca tropikal kita ini cocoknya di akrilik. Makanya saya masuknya itu nggak ada yang wool gitu. Dengan benang-benang yang berbagai bentuk dan ukuran ini ya Ci, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang lembut, ada yang lebih lembut gitu. Nah, Ya, untuk ya. warna sendiri gimana memadupadankannya di satu karya? Nah, makanya penempatan warna itu kan lebih estetik itu ya, kan di gradasinya. Makanya saya penyusunan ini kebanyakan kan, aku bilang ke anggota harus gradasinya itu ada. Jadi satu, customernya nggak bingung. Dan kedua, kita juga bisa membantu gitu dari warna-warna tersebut itu. Nah, tergantung minatnya di mana. Nah, seperti amigurumi kayak gini. Ini satu basicnya ini kan putih ya, tapi warna bajunya ini bervariasi. Ada coklat, ada ungu, ada pink. Nah, tergantung requestnya customer itu di mana gitu. Pintar-pintar sih main warna. Jadi tapi bebas sih, kalau talk about color sih bebas ya. Dan dia satu warna, beda juga tekniknya sama warna yang lainnya ya? Benar. Makanya aku bilang di sini ada half double crochet. Nah, di sini kita main half double crochet, ada juga main double crochet. Seperti itu. Ini double crochet, ini half double crochet. Nah, kalau ini single crochet. Dan banyakan buat badan itu banyakan mainnya di single crochet, karena kan kita pakainya ini dalamnya ini dakron. Ini yang ciwi-ciwi ini squishy, ini dalamnya kita masukin dakron. Nah, dakron itu sangat aman untuk anak-anak. Dan ini bisa di hand wash juga. Jadi nggak seperti kapas. Kalau kena air kan langsung gumpal, ciut gitu kan. Nah, kalau ini nggak, dia pasti kembali lagi ke awal gitu bentuknya. Nah, di sini kenapa single crochet? Karena ada dakron di dalamnya. Jadi harus rapat gitu. Ya, ini kan kita main double crochet, half double crochet, ini baju gitu. Jadi nggak perlu sampai memakai pattern yang single crochet kayak gitu. Di satu karya aja bisa rumit ya Ci, ada kancingnya lagi. Iya, bisa dibuka ini kancingnya. Ya, benar. Kalau untuk ngerajut ini Ci, kan banyak contoh-contoh tekniknya ya yang bisa kita lihat di anak-anak yang lagi belajar ini. Mungkin kita bisa cek satu-satu Ci. Nah, yang sekarang dikerjain project sekarang ini adalah buat ini rabbit ya, kelinci. Nah, ini buatnya ini patternnya, polanya juga mendasar sekali gitu. Jadi dari sini kita ajarin satu persatu ya, polanya itu ada. Nah, yang mereka kerjain ini sekarang, ini mereka kerjain kepalanya. Oke. Jadi ini selama kerjain kepalanya itu bermain di single crochet. Single crochet. Kembali lagi kalau buat badan, buat kaki itu, ini basic dari karakternya itu selalu pakai single crochet. Karena kita masukin dakron kan. Berarti bisa dibilang single crochet itu teknik awal yang dipelajari. Benar. Lanjut Baru kita lanjut kayak seperti patternnya nih. Ini kan bukan cuma kepala, jadi kamu harus buat ini telinganya 2 dan buat juga ini bendonya. Nah, bendonya ini kan udah ini bendonya juga single crochet. Nah, kalau baju, kalau yang seperti ini saya lihat ya di sini baru, nah seperti bunga ini, dia ada double crochet. Dia ada main di double crochet. Jadi kalau untuk member-member kita kasih belajarnya itu benar-benar mendasar dulu. Dari cara bagaimana dia pegang hakpen, dari cara bagaimana dia menghitung polanya kayak gitu. Dan dia dari bentuk dengan seperti kalau single crochet kan yang aku bilang harus padat. Cara dia menarik itu harus, kan ada macam-macam, kayak ini dia ada sedikit longgar. Nah, kalau longgar harus kita perbaiki. Ya, itu suka dukanya perajut, harus buka kalau salah ya. Gitu. Dan ternyata ini tidak disambung ya Ci? Ini disambung, dijahit. Dijahit lagi gitu? Iya, benar. Jadi satu-satu itu kalau udah selesai itu harus dijahit. Disatukan lagi? Pakai jahit.
Kita boleh ke meja selanjutnya, Ci? Boleh. Ini warna-warnanya juga beda, ukurannya juga beda. Ya, seperti ini proyeknya sama ya kayak yang ini. Nah, kalau yang itu dia udah kerjain proyek yang lain. Membentuk Satu karakter boneka juga. Ini kan starting dari kaki dulu, yang wow. 2 ini. Nah, ini baru dia starting dari badan sini ke atas kayak gitu. Oh, di ukuran benang aja. Tetap sih kalau buat badan, kaki itu tetap single crochet. Single crochet. Karena kita mau masukin dakron. Dakron itu kan nggak boleh keluar-keluar. Kalau kamu terlalu renggang gitu kan dia bakalan keluar dakronnya kayak gitu. Cici, ada pesankah untuk pemirsa kita yang memang mungkin dia suka merajut tapi kehilangan semangatnya, atau untuk mereka yang pemula? Oke, sebenarnya semua kembali lagi, kamu ada kemauan, ya segala sesuatu itu tidak ada yang mudah. Jadi kalau dibiasain, kamu akan terbiasa gitu. Jadi kamu mau harus niat, ya, dan tetap penasaran sih. Kalau kuncinya itu penasaran, kamu harus tetap kayak tetap semangat ya pasti. Kita di sini juga anggota tetap kasih semangat, bukan cuma ngajar doang ya, bagaimana jalanin polanya, tapi kita juga kasih motivasi. Dan yang terakhir itu sabar gitu, karena ini juga bagian dari terapi ya, karena kita hitung, kita fokus seperti itu. Jadi kamu harus tetap semangat untuk menjalani semua. Jadi aku yakin untuk pemula di sini pasti bisa, asal kamu mau niat dan fokus, itu pasti jadi satu proyek. Mau niat, fokus, dan punya rasa penasaran tadi. Benar, penasaran. Oke, Ya, thank you, benar. Cici. Kita sudah menyita waktunya Cici selama ini. Tidak masalah, Terima always kasih welcome banyak. ya. Terima Thank kasih, you. saya pamit, Ci. Ya, thank you. Pemirsa iMagic, hari ini dalam perjalanan ini kita dapat melihat bagaimana kisah, cerita, dan kreativitas dari seorang seniman perajut. Dari satu benang yang polos dapat berubah menjadi sebuah karya yang memukau. Karya yang berbicara mengenai kesabaran, ketekunan, keindahan, dan tingkat keingintahuan yang tinggi. Sekian perjalanan kita hari ini. Jika pemirsa ada saran mengenai para seniman-seniman di sekitar, dapat menghubungi kami di kolom komentar di bawah ini.